Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita pada siang ini, yang dimana pada hari Senin kemarin kita sudah membahas bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ada 3 hal yang dapat melepaskan kita, menyelamatkan kita daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana yang pertama adalah fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah, baik itu di tempat yang rahasia, di tempat yang sepi, di tempat yang sunyi, wal alaniyah, ataupun di tempat yang ramai secara terang-terangan. Yang kedua, yang dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah, daripada siksanya Allah, wal qasdu fil faqri wal ghina. Hidup sederhana, baik itu di saat lagi susah ataupun di saat lagi senang. Dan yang ketiga yang kita bahas tentang yang menyelamatkan kita daripada nerakanya Allah, daripada azab Allah, daripada siksa Allah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil di saat kita lagi senang, lagi ridha, lagi cinta, wal ghadab, dan juga lagi marah. Yang dimana di sini cintanya kita, sayangnya kita, ridhanya kita karena Allah, dan marahnya kita pun harus juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita bahas pada hari Senin. Dan hari Selasanya kita lanjutkan kemarin tentang 3 hal yang dapat merusak diri kita. Yang pertama adalah fasyukhun syadid, sifat kikir yang berlebihan, dedekut, pelitnya pelit luar biasa. Yang dimana kalau kita sudah pelit luar biasa, harta orang mau kita miliki dan harta kita tak mau kita kasih ke orang, maka ini sangat dibenci oleh Allah dan pasti juga dibenci oleh manusia. Yang kedua yang merusak diri kita adalah wahawan muttaba', mengikuti hawa nafsu, memperturuti hawa nafsu. Sehingga kalau kita lakukan ini akan merusak kehidupan kita, merusak masa depan kita, menghancurkan hari-hari kita, yang dimana ini akan merusak diri kita. Dan yang ketiga yang dapat merusak diri kita adalah wa'ijabul mar'i binafsih, memandang diri kita dengan pandangan yang sempurna, merasa diri kita hebat dan melupakan bahwasanya itu semua adalah titipan Allah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah perkara yang merusak. Hari Senin perkara yang dapat menyelamatkan siksa, Selasa perkara yang dapat merusak diri kita sendiri, dan hari ini hari Rabu kita lanjutkan, yaitu wa ammat darajat, 3 perkara yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah fa ifsya'us salam, membudayakan ucapan salam. Ketika kita berjumpa dengan orang, assalamualaikum, kita jumpa dengan orang, assalamualaikum, kita ramah, kita senyum kepada orang. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ma min muslimaini, apabila 2 orang muslim
bertemu di perjalanan lalu mereka berjabat tangan saling sapa assalamualaikum, lalu mereka berjabat tangan, setelah itu Allah akan gugurkan dosa silap salah mereka sampai mereka berpisah tadi. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah di akhirat nanti adalah membudayakan ucapan salam. Yang kedua, wa it'amut ta'am, memberikan makan orang yang kelaparan ataupun tamu yang datang ke rumah kita. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita gemar memberikan makan kepada orang yang lapar dan juga memberikan makan tamu-tamu kita. Datang tamu ke rumah kita, kita siapkan minumnya, kita berikan makanannya. Kalau ada orang yang kelaparan, kesusahan, kita bantu. Apalagi di saat COVID-19 seperti ini, maka sedekah yang paling afdal adalah dengan kita memberikan bantuan seperti beras, seperti minyak dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena kondisi pandemi COVID-19 hampir merata sehingga banyak orang pengangguran, banyak orang kesusahan. Hadirin jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan bersedekah, memberikan makan orang yang lapar, memberikan makan orang yang lapar. Dan yang ketiga, hal yang dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat di tengah malam di saat manusia sedang tidur. Makanya di dalam surah Al-Isra disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fata'ajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita pergunakan waktu malam kita untuk melaksanakan tahajud. Memang tahajud ini berat, sebagaimana bahasanya fatahajjad, berat, dan pelaksanaannya pun berat. Tak semua kita dapat melaksanakannya dengan istiqamah. Tetapi kalau kita bisa melaksanakan ini dengan istiqamah, maqaman mahmuda, Allah akan angkat maqam kita, derajat kita ke derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini adalah perkara yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan insya Allah Allah akan angkat derajat kita di sisinya di akhirat nanti. Yang pertama tadi adalah membudayakan ucapan salam. Ini adalah amal yang tidak perlu uang dan tidak perlu tenaga. Yang penting kita senyum, bertemu dengan orang assalamualaikum, atau orang mengucapkan salam kepada kita waalaikumsalam. Setelah itu wa it'amut ta'am, kita memberikan orang makan, memberikan tamu, melayani tamu kita, kita jadikan tamu kita, kita sambut tamu kita dengan baik. Dan yang ketiga adalah was-salatu bil-laili wan-nasu niyam, salat di tengah malam, bermunajat kepada Allah, berduaan dengan Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang banyak lalai, banyak tidur. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada hari ini. Insyaallah kita diberikan Allah kekuatan serta hidayah sehingga kita dapat mengamalkan yang tiga pokok ini, sehingga Allah mengangkat maqam kita, derajat kita di sisinya dengan derajat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.